Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anyesti dari program studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2220202069 dari kelas PAI C. Di sini saya akan membahas tentang filsafat karakteristik dan metode-metode filsafat. Sebelum kita mempelajari filsafat karakteristik, tentu kita harus mengetahui apa sih itu filsafat dan apa sih itu karakteristik. Baiklah, pengertian filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Pengertian karakteristik. Karakteristik adalah sesuatu yang membuat kita dalam membedakan dari seseorang atau sesuatu. 1. Karakteristik filsafat. Menelaah ilmu dari perspektif filsafat yang berarti mengkaji ilmu secara mendalam untuk menemukan hakikatnya. Karakteristik dasar filsafat oleh Jan Hendrik Raffort diungkapkan setidaknya ada 5 hal, yaitu A. Berpikir radikal, B. Mencari asas, C. Memburu kebenaran, D. Mencari kejelasan, dan E. Berpikir rasional. A. Berpikir radikal. Berpikir secara radikal adalah karakter utama filsafat, karena filosof berpikir secara radikal, maka ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. B. Mencari asas. Mencari asas yang paling hakiki ialah dari seluruh realitas, yaitu berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. C. Memburu kebenaran. Berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang tidak meragukan. Oleh sebab itu, ia selalu terbuka untuk dipersoalkan kembali dengan diuji demi meraih kebenaran yang lebih hakiki. D. Mencari kejelasan. Berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Geisler Feinberg mengatakan bahwa ciri khas penelitian filsafat ialah adanya usaha keras demi meraih kejelasan intelektual. Dan yang terakhir, E. Berpikir rasional. Berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak mungkin berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Berpikir rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Setelah kita mengetahui pengertian dari karakteristik filsafat, sekarang kita masuk ke pengertian metode. Pengertian metode menurut arti harafiah. Kata metode berasal dari kata Yunani metodos, sambungan kata depan meta, ialah menuju, melalui, mengikuti, dan sesudah. Dan kata benda hodos ialah jalan, perjalanan, cara, dan arah. Pengertian metode menurut arti luas. Metode ialah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Maksud metode ialah supaya kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional dan terarah agar mencapai hasil optimal. Dan yang terakhir, pengertian metode menurut arti khusus. Metode menurut arti luas adalah dapat dikhususkan berhubungan dengan pemikiran pada umumnya,
cara berpikir menurut sistem aturan tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam metode dalam filsafat. A. Metode kritis menurut Socrates dan Plato. Socrates pada tahun 470 sampai 399. Socrates tidak meninggalkan tulisan. Ia hanya dikenal dalam kesaksian beberapa pengarang lain, Xenophon, Aristophanes, Aristoteles, dan terutama ia muncul sebagai tokoh pembicara dan karya-karya Plato. Maka ada sarjana yang berpendapat bahwa Socrates tak pernah hidup. Memang sekarang sulit dibedakan gagasan Socrates dan Plato. B. Plato pada tahun 427 sampai 347. Plato hanya memperluaskan metode Socrates, mulai dalam dialog tengah. Tujuan metode ini ialah membuka pemahaman tentang hakikat yang tak terubahkan, seperti ada dalam masing-masing hal atau benda ataupun manusia. Namun, pemahaman itu diberikannya latar belakang lebih idealistis dengan ajarannya mengenai ide-ide. B. Metode intuitif Plotinus Henry Bergson. A. Menurut Plotinus pada tahun 205 hingga 270. Plotinus adalah pendiri Neoplatonisme dan sekaligus tokohnya yang paling besar. Label ajaran filsafat pada Ammonius Saccas dari umur 27 sampai 38 tahun. Pada tahun 231 hingga 242. Filsafat Plotinus merupakan sesuatu kulminasi dan sintesa definitif dari aneka unsur filsafat Yunani. B. Menurut Henry Bergson. Bergson seorang Yahudi. Mulai umur 22, ia mengajar di banyak sekolah. Sejak 1900, ia berjabatan guru besar. Selama 24 tahun di L'École de France di Paris. Ia sangat tertarik oleh filsafat Plotinus. Filsafat Bergson bersifat spiritualistis. Ia mau menyelami kegiatan spiritual intern di dalam individu konkret, tetapi dengan cara ilmiah, cara yang dapat bertanggungjawabkan. C. Metode skolastik yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas pada tahun 1225 hingga 1247. Thomas seorang imam Katolik dan biarawan. Ia termasuk murid Albertus Agung di Paris dan di Caen pada tahun 1245 hingga 1252. Thomas mempergunakan berfilsafatnya banyak sumber pikiran, tetapi sistemnya sendiri menemukan keseimbangan bagus antara ekstrem-ekstrem filsafatnya bersifat sangat sistematis metodis. Dengan penalaran logis tegas dan bahasa tepat dan kering, hanya dicarinya kebenaran dan sedapat mungkin dihindarinya emosi dan fantasi. Metode skolastik dengan tokoh yang terkenal adalah Aristoteles dan Thomas Aquinas. Metode skolastik bersifat sintetis dedukatif, dengan bertitik tolak dari definisi atau prinsip yang jelas dengan sendirinya. D. Metode geometris René Descartes pada tahun 1596 hingga 1650. Descartes adalah salah satu pendiri pemikiran modern. Ia belajar filsafat selama 3 tahun. Ialah logika ilmu pasti alam atau termasuk aksioma. D. Metode geometris yang dikemukakan oleh René Descartes pada tahun 1596 hingga 1650. Descartes adalah salah satu pendiri pemikiran modern. Ia belajar filsafat selama 3 tahun. Ialah logika,
ilmu pasti alam atau termasuk astronomi dan arsitektur, dan metafisik. Descartes tidak puas dengan filsafat yang diterimanya. Ia menyadari jurang antara filsafat Aristoteles dan orientasi ilmiah baru. Filsafat Descartes tetap memberikan kesan amatiristis, metode geometris melalui analisis mengenai hal-hal kompleks. Dicapai intuisi akan hakikat sederhana atau ide terang dan berbeda dari yang lain. Metode empiris. Menurut Hobbes, Locke, Berkeley, dan Hume, hanya pengalamanlah menyajikan pengertian benar, maka semua pengertian atau ide-ide dalam introspeksi dibandingkan dengan cerapan-cerapan impresi, dan kemudian disusun bersama secara geometris. Metode eksperimental menurut David Hume pada tahun 1711 hingga 1776. Hume dari semula sangat tertarik oleh sastra dan filsafat Couples tahun 258. Hume merupakan puncak aliran empirisme atau Hobbes, Locke, dan Berkeley. Menurut Hume, semua ilmu berhubungan dengan hakikat manusia. Ilmu tentang manusia merupakan satu-satunya dasar kokoh bagi ilmu-ilmu lain. Jadi, ilmu tentang manusia itu perlu disusun dulu dalam triatise. Filsafatnya terutama bersifat psikologi mengenai struktur manusia, mengenai etik, dan mengenai beberapa segi metafisik. Metode kritis transendental menurut Immanuel Kant dan neo-skolastik. Kant adalah orang yang hidupnya sangat teratur. Pada tahun 1740, ia mulai berstudi pada Universitas Königsberg. Sejak tahun 1770, ia menjabat guru besar di Königsberg. Filsafat Kant merupakan titik tolak periode baru bagi filsafat Barat. Ia menyimpulkan dan mengatasi aliran rasionalisme dan empirisme. Metode dialektis. Menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel, pada tahun 1770 hingga 1831, Hegel menjadi mahasiswa pada Sekolah Tinggi Teologi di Universitas Tübingen bersama Schelling dan Hölderlin. Ia mempelajari Rousseau. Pada tahun 1816, ia diangkat guru besar di Heidelberg. Dan tahun 1818 ia pindah ke Universitas Berlin dan tinggal di situ sampai meninggal. Sesudah kematiannya diterbitkan oleh mahasiswa-mahasiswanya filsafat kesenian, filsafat sejarah, filsafat agama, sejarah filsafat, semua berdasarkan catatan-catatan kuliah. Metode fenomenologis menurut Husserl eksistensialisme. Pada prinsipnya, dengan metode fenomenologi yang dibangun oleh Husserl ingin mencapai hakikat segala sesuatu. Maksudnya, agar mencapai pengertian yang sebenarnya atau hal yang sebenarnya yang menerobos semua gejala yang tampak. Usaha untuk mencapai hakikat segala sesuatu adalah reduksi atau penyaringan. Metode analitika bahasa menurut Ludwig Wittgenstein pada tahun 1889 hingga 1951. Wittgenstein lahir di Australia. Tahun 1906, ia belajar pada Sekolah Tinggi Teknik di Berlin. Nuclemens Overzicht van de Analytische Wiskunde 106 Encyclopedia of Philosophy 8327. Bagi Wittgenstein, persoalannya sama bagi George Moore. Ada begitu banyak teori filsafat yang membingungkan. Bahasa filosofis memperhatikan kekacauan bahasa yang begitu besar, dan bahasa itu begitu jauh dari bahasa sehari-hari. Maka, sebelum bertanya mengenai benar salahnya, pemakaian bahasa sendiri harus dicurigai. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.